Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Muhammad Ilham Supratama, perwakilan dari Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kali ini kami ingin mempersembahkan sebuah diskusi atau pembelajaran tentang Emergency Situation Training atau biasa kita singkat EST. Bagaimana sikap kita dalam menanggapi sebuah bencana dan apa yang harus kita lakukan bila adanya bencana dan lain-lain seperti itu teman-teman. Langsung saja mungkin kita pindah ke ruang kelas untuk melanjutkan diskusi dengan pemateri kita. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Oke, Imawan dan Imawati, kali ini saya sudah kedatangan dengan pemateri kita ya dari BPBD Tangsel ya Pak. Yeah. Untuk membahas terkait EST itu apa sih atau Emergency Situation Training, bagaimana kita menanggulangi sebuah bencana, terus juga apa yang harus kita lakukan saat terjadinya bencana gitu. Tapi sebelum jauh kita bahas ke sana, lebih baik kita berkenalan dulu nih dengan pemateri kita. Pak, dengan siapa Pak? Baik, sapanya apa? Teman-teman. Imawan, Imawati. Senang sekali saya bisa bertemu. Perkenalkan, nama saya Aceng Asep Sopandi. Boleh panggil apa aja. Ya ketiga nama itu. Saya sebagai pelaksana di bidang 1 yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan. Seperti itu, ya. Berarti bisa saya panggil Bang Aceh? Boleh. Bang Asep ya? Boleh apa aja lah. Sip. Oke, Bang, langsung saja mungkin ya kita bahas terkait apa yang nanti kita pengen bahas. Iya. Untuk EST itu sebenarnya tuh apa sih Bang EST itu? EST atau Emergency Situation Training itu sebenarnya banyak istilah ya. Ada yang emergency response gitu atau emergency preparedness training gitu, itu sama saja. Intinya adalah bagaimana kita menciptakan kesiapsiagaan pada lingkungan, pada diri kita, pada lingkungan kita, itu kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tentunya. Nah ini saya sangat apresiasi sekali sama IMM karena berinisiatif untuk melakukan ini gitu. Indonesia itu kan lahannya bencana. Ring of fire ada di Indonesia, berbagai macam pulau, kemudian dengan kepadatan penduduk di beberapa kota itu sangat memicu atau berpotensi adanya bencana gitu. Seperti itu. Iya. Nah, ini sangat bagus sekali kalau dilaksanakan pelatihan atau simulasi gladi kebencanaan di sini gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya kalau dari emergency situation training ini tuh kapan sih waktu yang tepat untuk kita pakai gitu ilmu EST ini? Oke. Pelatihan atau emergency situation training itu sangat diperlukan terutama bagi istilahnya anggota-anggota baru gitu ya, anggota-anggota baru dan anggota lama juga dalam satu lingkungan lah. Dalam satu lingkungan itu sebaiknya itu dilakukan secara rutin, baik annual, tahunan maupun misalkan situasional ketika saat ini kita sudah menghadapi musim penghujan. Nah ini apa yang harus kita siapkan. Terus ketika musim kemarau, apa juga yang harus kita siapkan. Nah itu waktu-waktu itu yang dibutuhkan untuk dilakukan emergency situation training. Gitu. Oke, jadi untuk kapannya itu mungkin kondisional ya. Kondisional, karena betul. Karena kita nggak tahu kapan jadinya gitu. Oke, Pak, kalau boleh tahu ya, apa aja sih contoh keadaan darurat gitu dalam bencana ini? Contohnya. Kalau bencana kan diklasifikasikan menjadi 2 ya. Menurut Undang-Undang Kebencanaan
nomor 24 tahun 2007 itu ada 2 penyebab, yaitu satu bencana alam dan kedua bencana non alam. Nah, yang disebut dengan bencana alam yang sering kita rasakan ya diantaranya gempa, banjir, longsor seperti itu, kemudian kekeringan, angin puting beliung gitu, tsunami, itu yang alam. Dan yang non alam ini yang lebih kepada akibatnya situasi yang diakibatkan oleh tingkah laku manusia, seperti kegagalan teknologi. Di Tangsel ini potensi bencananya salah satunya adalah kegagalan teknologi, yaitu satu-satunya di Indonesia reaktor nuklir yang aktif itu di Tangsel, tepatnya di Puspitek ya, di Batan di situ. Nah, itu yang non alam. Non alam juga seperti pandemi sekarang. Ini disebutnya non alam. Itu disebutnya non alam. Non alam. Pandemi COVID-19. Iya, karena wabah itu kan virus itu dibawa oleh manusia. Ya, kalau akibat dari kelalaian manusia sehingga terjadilah wabah gitu. Terus kemudian sosial, ekonomi, misalkan situasi sosial kayak tawuran kayak gitu, itu kan non alam, bukan yang mengakibatkan terjadinya korban gitu. Jadi bencana ini tuh terbagi menjadi 2 bagian, teman-teman. Yeah. Alam dan non alam. Yeah. Alam sendiri itu ya seperti gempa bumi gitu, longsor dan lain-lain. Terus ada non alamnya ini tuh seperti pandemi COVID-19 ini, karena terjadinya kelalaian dan tingkah laku manusia tersebut ya Pak. Betul. Seperti itu ya Pak. Ya, contoh yang lain itu misalnya human error yang terjadi pada pabrik-pabrik kimia. Itu non alam juga. Di kita pernah tahun 2016 kalau nggak salah, itu ada satu kontainer yang karena kelalaian supirnya, bannya pecah, kemudian si kontainer tangki berisi asam pekat itu tumpah di jalan tol sampai aspalnya itunya tembus gitu. Iya, karena asam pekat. Iya. Ya B3 lah, limbah B3 itu juga non alam ya. Jadi untuk teman-teman kita juga harus siap dan selalu siaga gitu untuk apa yang kita laksanakan dalam hidup ini. Iya, betul. Gitu ya Pak ya. Betul. Lanjut Pak, untuk apa aja sih Pak yang harus kita lakukan ketika keadaan darurat terjadi di tiap masing-masing keadaan tersebut gitu? Ya, ketika terjadi bencana, hal yang pertama yang harus kita tanam pada diri kita adalah tentunya tidak panik. Tidak panik. Dan apa yang sudah dipelajari dalam pelatihan-pelatihan atau kesiapsiagaan atau pelatihan, apakah itu water rescue, kemudian vertical rescue ataupun pelatihan-pelatihan menghadapi gempa, itu diterapkan secara secara benar-benar gitu. Nah, contoh misalkan dalam keadaan gempa, ketika terjadi gempa itu ada karakteristik pada gempa. Yang pertama adalah gempa utama. Gempa utama, apa yang dilakukan ketika saat terjadi gempa utama? Tentunya kita yang ada, misalkan yang ada di indoor, di dalam gedung gitu, hindari jendela, karena jendela mengandung kaca, itu sangat bahaya. Kemudian cari kira-kira celah-celah atau ruang-ruang yang bisa tempat kita untuk berlindung. Contoh di bawah meja, kemudian di bawah bawah kursi juga bisa gitu. Nah, kemudian di kira-kira di sudut-sudut yang bisa kita berlindung dari runtuhan. Itu pada saat terjadi gempa utama. Dan berikutnya adalah ada golden moment namanya. Golden moment itu gempa utama, kemudian gempanya berhenti,
Nah, sebelum ke gempa susulan itu namanya golden moment. Saat-saat di mana kita bisa escape, bisa mencari perlindungan atau keluar dari situasi gempa gitu. Nah, ini yang harus dimanfaatkan segera ketika gempa berhenti, segera melarikan diri atau mencari tempat yang aman, ke tanah lapang atau keluar dari gedung gitu. Itu yang harus dilakukan. Nah, kalau banjir itu kita harus tahu situasi cuaca juga, update informasi cuaca, kemudian di lingkungan, terutama di katakanlah ini kampus, lingkungan kampus, ketika terjadi bencana banjir ya kita siapkan sarana terutama yang dapat menolong kita saat banjir gitu. Kayak perahu, kemudian pelampung, itu harus benar-benar disiapkan. Dan satu yang paling penting, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi situasi kedaruratan, itu disarankan setiap orang itu punya namanya tas siaga. Ini kalau kondisi di rumah ya. Kalau kondisi di rumah itu ada tas siaga yang isinya adalah dokumen penting seperti ijazah, sertifikat dan sebagainya. Itu yang penting-penting dimasukkan dalam satu tas itu. Kemudian survival kit kayak air minum, kemudian selimut, korek api, senter dan sebagainya itu dimasukkan dalam tas siaga itu. Nah, upayakan tas siaga disimpan di tempat yang mudah dijangkau untuk kita lari keluar gitu. Iya. Karena itu sangat penting. Hasil studi dari beberapa kasus kejadian gempa itu memang ketika seseorang tidak punya tas siaga itu, ya kerugiannya nambah besar gitu. Akhirnya sertifikat tanah hilang, ijazah hilang gitu kan, karena kena gempa, kena runtuhan atau terbawa likuifaksi dan sebagainya gitu. Nah, itu siapa tahu, kita tidak tahu. Tapi kalau kita sudah siapkan, oh ini keadaan genting, udah angkat tas siaga, ya pulang. Di dalamnya ada survival kit lah. Kayak alat P3K kayak gitu. Untuk seperti itu. Tas siaga. Itu ada yang menjual atau kita bisa buat sendiri gitu? Biasanya, sekarang udah dijual. Tapi intinya adalah tas siaga tidak perlu kita mencari-cari tas siaga, kecuali kalau memang lagi santai gitu ya. Coba nyari tas siaga. Nah, intinya adalah bagaimana kita mengamankan dokumen-dokumen penting dalam kehidupan kita gitu. Ijazah, sertifikat, terus surat-surat nikah dan sebagainya, paspor kayak gitu kan. Nah, itu penting untuk ditempatkan di satu tempat gitu. Ditambah dengan tadi survival kit untuk bertahan berapa hari gitu ya, selama kita misalkan dalam kondisi mengungsi atau apa gitu kan. Ya. Teman-teman, seperti itu ya. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana sih, Pak, caranya agar kita terhindar dari tadi ya yang panic attack itu ya, ketika situasi tersebut terjadi gitu. Itu bagaimana kita minimalisirnya? Baik, bencana itu sebaiknya dikenali dan kenali bahayanya, terutama kenali bahayanya, maka risikonya akan berkurang gitu. Di Indonesia angka risiko bencana masih tinggi karena orangnya belum terpapar atau belum teredukasi. Ini kenapa saya mengapresiasi kegiatan ini? Karena memang ini yang harus dilakukan baik secara rutin maupun situasional ya. Ketika kita sudah tahu bagaimana cara menghadapi bencana, maka panic attack itu minimal kita bisa menguasai diri. Nah, salah satu contoh misalkan ketika terjadi gempa, seorang ibu yang dia menguasai itu, maka dia berjuang dengan sekuat tenaga untuk terlepas dari bencana. Waktu itu gempa kalau nggak salah, dan ya dia selamat gitu. Nah, pertama tidak panik, yang kedua kita hafal situasi sekitar kita. Contoh kita di sini gedung baru ya. Gedung baru ya. FPB. Nah, FEB itu punya gedung baru berapa lantai,
emergency atau tangga daruratnya sebelah mana gitu, lift di mana, kalau terjadi gempa jangan pakai lift. Nah, kita keluar dari ruangan kemudian cari jalur evakuasi. Itu seperti itu. Nah, saya tadi mencoba keliling, saya belum melihat itu gitu. Mungkin karena baru mungkin. Tapi itu wajib, rambu-rambu kebencanaan itu wajib. Ya, nah kita harus mengenal lingkungan, mengenal area. Setelah itu cari jalur yang aman gitu. Jadi itu tidak panik. Kemudian kita ketika kondisi tidak panik, apa yang harus kita lakukan juga kan kita dalam kondisi sadar gitu ya. Oh ya, saya harus begini, harus begini. Salah satunya adalah mencari jalur evakuasi. Ada ya peralatan-peralatan yang harus kita sediakan, ya kan, seperti tas siaga itu tadi. Tapi ada nggak sih Pak peralatan yang perlu kita miliki sebagai tindakan preventif kita jika keadaan darurat itu menjadi pas siaga itu gitu. Jadi jika ada gitu Pak, apa aja sih Pak? Oke, baik. Ini kalau untuk masalah peralatan untuk emergency situation itu bisa berbagai macam, bisa tergantung kepentingannya juga. Saya contohkan satu komunitas. Nah, ini yang sedang kita garap di Tangsel juga. Begitu banyak komunitas, begitu banyak organisasi kepemudaan yang peduli terhadap bencana. Nah, dari pemerintah kita melakukan pembinaan melalui pelatihan keahlian juga, teknik peralatan juga gitu, teknik peralatan. Ketika peralatan itu memang yang lumayan mahal, ya kita pinjamkan gitu kan, seperti perahu karet contohnya. Itu perahu karet kan cukup lumayan, nggak mungkin satu RT itu perahu karet. Nah, jadi kita siapkan, kita pinjamkan ke komunitas. Nah, di Tangsel sendiri ada beberapa komunitas siaga bencana. Ini bisa dicontoh oleh mahasiswa juga. Gitu. Nah, apa saja yang diperlukan ketika menghadapi bencana? Kita ambil contoh banjir. Banjir itu yang diperlukan ya untuk evakuasi ya, perahu karet, pelampung, untuk safety si rescuernya sendiri. Kita sebagai relawan untuk menolong mengevakuasi korban banjir itu tentunya harus juga bersiaga. Salah satunya adalah ya safety equipment ya, kayak pelampung, kemudian peluit, senter atau headlamp dan sebagainya. Sepatu juga ada yang khusus untuk banjir gitu kan. Karena di dalam air kita nggak tahu apa yang ada gitu. Salah nginjek kita, keadaan kaki kita tidak terlindungi ya, berisiko juga ya Pak. Jangan sampai yang kita niatnya evakuasi kok kita jadi korban. Itu yang harus dihindari. Nah, yang kedua contohnya adalah gempa. Nah, ketika di satu gedung itu, gedung tersebut harus punya safe and security system untuk ini tim ya, safe and security system untuk kelompok relawan yang punya keahlian dalam penyelamatan dan keamanan gedung. Nah, ini biasanya dalam satu lantai itu ada, harusnya ya sudah ada ya. Bahkan ada captain floor-nya gitu. Jadi ketika evakuasi mereka lah yang berperan dalam mengarahkan orang ke jalur evakuasi. Kemudian selain tim pelaksananya itu juga kita harus menyiapkan equipment safety equipment-nya kayak apa kayak gitu untuk kebakaran atau rambu-rambu kebencanaan, seperti jalur evakuasi, terus kemudian di lapangannya sudah diberi tanda yang besar gitu, titik kumpul gitu ya, seperti itu. Ya. Berarti kan beberapa itu untuk seperti yang ada di gedung kayak gini, terus juga untuk relawan. Tapi ada nggak sih Pak peralatan yang harus kita siapkan gitu untuk di rumah gitu? Di rumah gitu. Iya, di rumah tentunya kalau memang yang daerahnya rawan bencana, saya sih menyarankan untuk beli, untuk memiliki. Contoh untuk rawan banjir misalkan di rumah minimal ada life jacket atau pelampung gitu ya. Harus ada itu. Karena kita
who knows gitu kan, tiba-tiba banjir bandang dan sebagainya. Kalau kita tidak punya itu, ya. Terus kemudian P3K. P3K ini penting karena setiap kali bencana kita tidak tahu tubuh kita ini bisa saja terancam luka atau resiko terluka itu pasti ada. Kalau kita sudah prepare itu, Insya Allah ya, bisa menolong lah, gitu. Menolong diri sendiri karena semua orang pasti panik, semua orang pasti. Nah ini untuk diri sendirinya ya itu tadi. Iya, oke Pak. Lanjut Pak untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ada nggak sih Pak pesan-pesan yang dapat disampaikan untuk teman-teman di luar sana, untuk imawan dan imawati di luar sana ketika terjadi situasi darurat? Baik, pesannya mungkin ya Pak, ada kan latihan-latihan seperti gladi atau simulasi gitu, simulasi bencana itu secara rutin. Yang saya tahu Belanda itu punya Amsterdam, punya dam yang besar, dan mereka seluruh penduduknya itu setiap Rabu awal bulan itu mereka diciptakan dibuat situasi bahwa dam itu bocor. Jadi semuanya ada sirine, semua keluar dengan api itu dan serius gitu. Nah terkadang karena kita mungkin awal-awal gitu ketika simulasi ada ketawa dan sebagainya, nah itu diupayakan seserius mungkin bagaimana menghadapi bencana itu. Jadi semacam di Jepang, di Belanda ya, yang saya tadi bilang Amsterdam itu mereka jalur evakuasinya jelas, terus transportasi yang bisa digunakan ketika terjadi banjir itu ada jelas gitu. Nah orang lari kemana sudah jelas. Nah itu yang sebenarnya diharapkan, sehingga ada istilah waktu di Fukuoka kalau nggak salah ada tsunami, kemudian reaktor dari 3 reaktor itu 1 diantaranya kebakaran. Nah itu orang Jepang di atas gedung nonton bencana gitu, nonton tsunami. Mereka sudah pada tahap itu gitu. Karena yang ada yang jadi korban adalah orang-orang yang memang pada situasi yang tidak memungkinkan untuk melarikan diri dari tsunami. Seperti itu. Yang lainnya ya sudah siap, sudah nonton di atas kayak gitu. Nah, untuk sampai ke sana ya tentunya harus perlu latihan-latihan ya. Terutama seperti ini daerah Cirende di sini. Daerah Cirende ada situ gedung yang sempat kejadian ya, jebol karena memang itu bangunan lama, dam lama. Kemudian ini juga potensi gempanya cukup lumayan daerah Ciputat itu. Ya, karena ini adalah ujung dari sesar Baribis dari daerah Majalengka, Sumedang ke Purwakarta sampai ke Pasar Bo dan akhirnya di sini. Nah, potensinya ada bagaimanapun gitu ya. Walaupun ring of fire-nya kan ada di samudra ini lempengannya ada di samudra Indonesia gitu. Tapi ya pastilah efeknya ada ke kita gitu. Tidak ada salahnya kalau kita bersiap gitu, siap-siap. Itu pesannya barangkali. Terima kasih, saya ucapkan saya sangat apresiasi sekali pada apa yang dilakukan oleh IMM gitu dalam ini. Ya, baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk pengisian materi untuk emergency situation planning ini gitu. Jadi begitu ya teman-teman, apa yang harus kita siapkan itu seperti kayak tadi kita siaga, terus juga mengenali lingkungan ya Pak ya, terus juga memahami bencana-bencana tersebut gitu. Baik begitu teman-teman, mungkin ini saja yang bisa kita berikan kepada teman-teman. Untuk selanjutnya mungkin nanti ada praktek ya Pak, ada praktek bagaimana menanggulangi bencana gitu, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut aja langsung. Pikiran aja misalkan 10 detik udah nggak ada goyangan keluar. 1, 2, 3. Ini gua apa? Ya, ini apa namanya? Coba lihat. Serius.
Teman yang di atas sudah tidak ada lagi kan? Sudah ada bang. Langsung ke titik kumpul. Kalau ke titik kumpul langsung di sebelah sana. Jangan di bawah gedung bertingkat. Jangan di bawah gedung bertingkat. Sini langsung. Ya, tadi di atas.